Halo semua, di sini kakak bakalan jelasin ataupun ulas lagi materi kemarin ya, karena dirasa kemarin kita tidak maksimal penyampaiannya karena kebetulan mungkin scratch-nya itu kemarin berbahasa Inggris, jadi sedikit suka membuat kalian kesusahan gitu ya dalam memahami blok-blok program yang ada pada scratch-nya. Dan akhirnya hari ini kakak udah ubah scratch-nya jadi bahasa Indonesia nih, jadi kalian nanti bakalan lebih mudah memahami apa namanya tujuan-tujuan ataupun penyelesaian-penyelesaian misi yang ada di tugas Scratch-nya. Oke, sekarang kakak bakalan jelasin dulu yang di bagian Mars Academy ya, bukan di Scratch-nya nih yang cuma kayak mindah-mindahin blok seperti biasa. Oke, di sini kakak bakalan ambil satu example aja ataupun satu contoh aja yaitu adalah level 3 ya, yang mana ini adalah ya sama aja gitu. Karena level ini udah mencakup adanya logika gitu. Berbeda dengan level satu karena ini level satu ini belum ada logika ya. Ini sekali jalan aja tuh tidak ada pilihan kemana dia harus pergi gitu. Begitupun level 2 ini tidak ada pilihan kemana dia harus pergi karena kita udah jelas harus pergi ke kotak hijau untuk menyimpan baloknya gitu. Nah, kalau yang ini ada pilihan. Apakah kita harus pergi, bentar, apakah kita harus pergi ke kotak hijau atau ke kotak kuning? Nah, ini kan ada pilihan ya, dan kita belum tahu nih kita harus pergi ke mana karena kotaknya juga masih tanda tanya. Dalam artian, kalau masih tanda tanya gini, kita gak tahu nih kotaknya bakalan jadi warna hijau ataupun warna kuning. Nah, makanya di sini kita perlu yang namanya logika jika dan sebaliknya. Oke, gimana cara penerapannya? Oke, langsung aja. Yang pertama, kita harus membuat si robot ini berdiri di kotak putih ini dulu ya, ataupun kotak tanda tanya dulu. Seperti biasa, kalian pasti udah tahu ya. Intinya kalian pergi ataupun buat si robotnya ini pergi ke kotak putih ini dulu aja. Yang pertama berarti kita melangkah maju ya. Lalu setelah melangkah maju coba kita tes. Nah, berarti kan dia udah berdiri di kotak putih tersebut ya. Nah, langkah selanjutnya apa? Setelah dia berdiri di kotak tersebut, yaitu adalah take the cargo. Ambil kargonya, nih ambil beban. Nah, setelah kita ambil beban, nah kotaknya berwarna apa? Oh, belum muncul ya. Kotaknya belum muncul warnanya. Oke, coba kita tambah lagi eh, jika gitu ya. Nah, jika kotaknya itu warnanya hijau. Nah, artinya jika kotaknya warna hijau, berarti kita harus belok kemana? Belok ke kiri ya. Berarti kalau kotaknya warna hijau, artinya kita harus belok ke kiri. Bener nggak ya? Kayak gini. Coba kita cek lagi. Oh kuning, nah artinya kalau kuning berarti kita salah belok ya, ataupun kalau kuning kita berarti harus beloknya ke kanan, tapi kita belum diisi nih sebaliknya, makanya kita tambahkan belok kanan. Nah dalam arti berarti kalau ataupun jika warna kargonya hijau, dia pasti belok kiri. Nah kalau bukan warna hijau, pasti warna kuning berarti ya, kalau bukan warna hijau yaitu dia beloknya ke kanan. Tapi apakah cukup dengan belok doang? Enggak, kita harus sambil jalan ya. Tambahin jalan, tambahin juga jalan. Karena apa? Ya karena setelah dia berdiri di sini dan tahu kotaknya itu warna kuning ataupun hijau, setelah belok, ya dia harus jalan dong ya untuk supaya sampai ke kotak hijau ataupun kuning, supaya bisa disimpan ini si bebannya ataupun kargonya gitu. Oke, set, kita lihat. Nah, dia warna kuning tuh, beloknya ke kuning ya, karena dia udah. Nah, setelah ini apa? Berarti kita harus menyimpan si kargonya ini dengan kode letakan beban ataupun letakan kargo seperti itu. Jadi simpel banget ya. Tuh, diambil, lalu kotaknya muncul warnanya dan kita belok ke warna kuning. Nah, ini semua terjadi karena adanya logika yang udah kita terapkan, yaitu jika si warna kargonya hijau, dia pasti akan belok ke kiri. Tapi kalau jika bukan warna hijau ya, berarti ini bukan warna kuning maksudnya ya, tapi jika bukan warna hijau. Nah, warna apapun itu selain warna hijau berarti dia pasti belok ke kanan. Tapi kebetulan di sini karena cuma ada dua pilihan, kuning dan hijau, jadi pasti dia warna kuning seperti itu. Nah, oke, sekarang kakak bakalan tunjukin juga ataupun ngulas satu pelajaran lagi, yaitu adalah nomor 2 ya.
di kondisi ini, masih di pelajaran yang kemarin kita bahas ya, nih di nomor duanya. Karena apa? Karena di nomor dua ini cukup lumayan kompleks, jadi enak untuk kita bahas kembali gitu. Di sini ada 5 bintang. Nah, ingat selalu kakak bilang bahwa untuk mengerjakan pengerjaannya kita lihat dulu book labnya. Untuk melihat contoh pengerjaannya itu harus dibikin seperti apa. Kita klik, nah katanya di sini gerakan kursor mouse Anda ke atas bintang untuk mengumpulkannya. Jadi maksudnya mengumpulkan itu kayak kita mengambil bintangnya tuh, seakan-akan kita tuh mengambil. Coba kita dekatkan mouse-nya. Nah ini nih, jadi si mouse-nya tuh jadi hilang ya. Seakan-akan kita tuh mengambil mouse tersebut, ya, mengambil bintang tersebut gitu seperti itu. Nah, gimana cara bikin seperti itu? Pertama, kita cukup fokus ke satu bintang dulu aja. Nih, ini bintangnya ya. Nah, supaya ketika kita klik bendera hijau, si bintangnya itu hilang ketika kita dekatkan mouse. Gimana caranya? Yang pertama, udah pasti kita masukkan dulu bendera hijaunya. Setelah bendera hijau kita masukkan, lalu apa? Nah, apakah kita klik udah jalan? Belum ya, yang pertama. Nah, supaya tetap jalan untuk ketika kita klik bendera hijau supaya tetap jalan kodenya, berarti kita perlu yang namanya selamanya. Supaya ketika klik bendera hijau tuh dia nggak mati lagi tuh bendera hijaunya. Jadi kita tetap bisa klik satu-satu bintangnya karena kodenya tetap berjalan gitu. Jadi kita butuh selamanya. Lalu apa? Karena nanti ketika kita klik bintangnya ataupun ketika kita dekatkan mouse-nya ke bintang, bintangnya akan hilang. Jadi untuk memunculkannya lagi, ketika kita klik bendera hijau, berarti kita tambahkan yang namanya apa? Show ataupun tampilkan. Nah, tampilkan sekarang kan bahasanya Indonesia ya, jadi lebih mudah. Nah, tampilkan. Setelah tampilkan apa lagi? Berarti kita butuh logika ya. Logikanya apa? Coba kita ke kontrol, tambahkan if. Nah, jika, tambahkan jika ya. Jikanya apa nih? Jika kayak yang di Mars Academy tadi. Jikanya itu jika apa? Ini nih mau apa? Mau membuat logika apa gitu. Jika mouse mendekat ke si bintang gitu berarti ya. Apa berarti butuh kode apa? Jika mouse nih, jika menyentuh ya. Nah, jika menyentuh. Jika menyentuh pointer mouse. Nah, ini nih pointer mouse tuh ya mouse ya. Ini yang gerak-gerak ini nih. Jika menyentuh mouse, dia mau ngapain? Nah, hide. Hide itu ataupun sembunyikan. Nah, kita tuh pengen dia kayak gini gitu ya. Jika kita menyentuhkan mouse kita ke si bintang, jadi dia akan sembunyi. Coba kita cek. Klik bendera hijau. Set. Oh, yang mana ini bintangnya? Oh, yang ini. Nah, yang ini. Nah, udah hilang kan? Nah, udah hilang kan? Jadi ketika kakak klik lagi bendera hijaunya, dia muncul lagi. Kenapa ya? Karena kita menyimpan kode tampilkan ketika kita klik bendera hijau. Jadi, walaupun dia udah hilang, bakalan muncul lagi karena ada kode tampilkan ini gitu seperti itu. Lalu apalagi setelah ini kita perlu memasukkan kode-kode ini ke dalam semua bintang yang ada. Artinya ke 5 bintang tersebut. Caranya kalian klik aja bendera hijaunya, seret sampai si bintangnya itu gerak. Nah, kalau udah gerak kayak gitu berarti kodenya udah masuk. Tinggal lepasin aja. Nah, ini nih, ini udah di bintang yang kedua ya. Tuh, ini udah bintang kedua. Lalu kita masukin lagi ke bintang ketiga sampai gerak. Nah, itu udah masuk. Lalu keempat, nah itu udah masuk. Lalu kelima, nah itu juga udah masuk gitu. Jadi ketika kita klik bendera hijaunya, kita tekan satu-satu, dia bakalan hilang bintangnya. Oh ya. Lalu untuk memunculkannya gimana? Kita klik lagi bendera hijaunya. Nah, tapi petunjuk di sini mengharuskan kita untuk tekan tombol spasi dan bintang-bintang akan muncul kembali. Jadi kita tuh untuk memunculkan bintangnya tuh kita perlu menekan tombol spasi. Gimana caranya? Berarti kita fokus pada perintahnya. Ketika tekan tombol spasi bintangnya harus muncul. Jadi kita harus menambahkan event ketika tombol tertentu diklik. Nah, jadi di sini udah default ya ataupun memang udah bawaannya spasi. Jadi kita tinggal pikirin gimana supaya bintangnya muncul ketika tombol spasi diklik. Artinya apa? Tampilkan gitu ya. Nah, tampilkan seperti itu. Jadi ketika kakak klik, oh ini belum kita copy ke semua bintang ya. Coba kita copy dulu ke semua bintang. Nah, itu sampai gerak gitu. Masuk, masuk, dan masuk. Nah, coba kita klik dan kita lihat bintangnya udah hilang semuanya. Nih, mana? Nah, ini kakak nggak bakal klik bendera hijau ya. Kakak nggak bakal, kakak bakal klik spasi nih.
Nah, udah pada muncul semua bintangnya. Artinya kodenya berjalan dengan baik. Setelah kalian kodenya berjalan dengan baik, kalian tinggal klik check. Nah, berarti well done, you pass this level. Jadi kalian udah selesai ataupun menyelesaikan level ini. Seperti itu ya. Ini pembahasan dasar di level 2 ya. Nah, sisanya kalian tinggal pikirkan yang nomor 3, 4, 5 ini boleh dikerjakan sekarang ataupun kalau kalian bingung boleh tanya kakak ataupun nanti kita bahas di kelas seperti itu ya. Ini hanya ulasan aja, barangkali kemarin memang penyampaiannya tidak maksimal karena memang susah juga menjelaskannya karena kemarin bahasa Inggris. Kalau sekarang ini sudah berubah ke bahasa Indonesia, blok scratch-nya ataupun blok programnya. Jadi lebih memudahkan nanti ketika kita melaksanakan lagi kelas seperti itu. Cukup dulu videonya, video singkatnya, pembahasan untuk pengulasan pelajaran di minggu lalu ya. Bye.